Baik, akan saya tunjukkan kepada kita semuanya siapa sebenarnya Heri Wirawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan saya Agus Mar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Apa kabar semuanya? Saya masih akan mengupdate terkait dengan kasus pelecehan seksual predator anak Heri Wirawan dari Bandung, Jawa Barat. Pengasuh Pondok Tahfidzul Quran Al-Ikhlas dari Cibiru, Bandung, Jawa Barat, pejabat di lingkungan Kementerian Agama, dan sejumlah ulama di Jawa Barat seolah-olah menutupi siapa sebenarnya Heri Wirawan ini. Mereka seolah-olah mau cuci tangan, bersikap pengecut, tidak mau mengakui jati diri siapa dia, seperti apa keterlibatan dia dengan pendidikan pondok pesantren, keterlibatannya dengan tokoh-tokoh di Jawa Barat dan Kementerian Agama, sikap-sikap pengecut, sikap-sikap tidak jantan, tidak mau mengakui apa yang sebenarnya terjadi. Baik, apakah benar bahwa Heri Wirawan tidak ada kaitannya dengan pondok pesantren, tidak ada kaitannya dengan Kementerian Agama? Baik, akan saya tunjukkan kepada kita semuanya siapa sebenarnya Heri Wirawan. Kita bongkar bersama-sama agar tidak ada sikap-sikap pengecut di antara kita. Jangan ada dusta di antara kita. Yang pertama, ini situs Kementerian Agama Jawa Barat, diangkat pada tanggal 24 November 2020. Judulnya Tingkatkan Mutu Manajerial Ponpes Salafiyah, Pokja PK PPS, Sosialisasi Pendataan Emis dan Akreditasi. Silakan dibaca, saya screenshotkan. Sekali lagi, ini diangkat di websitenya Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Apa kaitannya dengan Heri Wirawan? Di sini ditulis Heri Wirawan sebagai Ketua Pokja PK PPS Jawa Barat. Ada pernyataan petikannya, saya bacakan. Kegiatan inovatif ini bertujuan untuk mensinkronisasikan data emis pada pondok pesantren Salafiyah, kemudian persiapan akreditasi pada tahun 2021. Kegiatan ini merupakan kegiatan terakhir pada tahun 2020 yang sudah kami mulai dari bulan Januari tahun 2020. Jelas Ketua Pokja PK PPS Jawa Barat Heri Wirawan, Senin (23 November) di Hotel California, Bandung. Ya, Ketua Pokja PK PPS. PK PPS itu singkatan dari Kelompok Kerja Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah. 1. Kemudian link yang kedua, masih dari Kementerian Agama, ini Kementerian Agama Pusat ini. Kemenag.go.id. Ada tulisan dengan judul Kemenag.2 FK PKPS Mitra untuk Perbaikan Tata Kelola Pendidikan Kesetaraan Pesantren, diangkat pada 3 Mei 2019. Ada fotonya juga ini, silakan dicermati. Saya baca yang ada kaitannya dengan Heri Wirawan ini. Saya baca alinea pertama dulu. Kementerian Agama berharap Forum Komunikasi Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren dalam kurung FK PK PPS dapat menjadi mitra untuk melakukan perbaikan tata kelola pendidikan kesetaraan pada pesantren. Harapan ini disampaikan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren PD Pontren
Ditjen Pendidikan Islam Ahmad Zayadi usai menyaksikan pengukuhan pengurus nasional FKPKPPS di Bogor, Jawa Barat. Ya, pengukuhan pengurus nasional FKPKPPS Jawa Barat. Siapa yang dikukuhkan? Ketuanya adalah Heri Wirawan. FKPKPPS ini diketuai oleh Heri Wirawan Jawa Barat, didampingi oleh Wakil Ketua Totok Budianto Jawa Timur. Menurut Heri, FKPPKS ini didirikan bertujuan untuk penguatan tata kelola pesantren salafiyah penyelenggara pendidikan kesetaraan. Heri Wirawan. 2 ya, jejak digital yang ketiga, masih dari kantor Kementerian Agama. Ini tulisan pada tanggal 15 Februari 2019. Juga ada fotonya Heri Wirawan dan pejabat tinggi kantor Kementerian Agama Pusat. Judulnya DIT PD Pontren dan Forum Komunikasi Pendidikan Kesetaraan bahas akreditasi. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren dalam kurung Pontren Ahmad Zayadi menerima kunjungan perwakilan dari Forum Komunikasi Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah dalam kurung FKPKPPS. Menurut Direktur Pontren, FKPKPPS merupakan perkumpulan dari berbagai ponpes yang berada di berbagai wilayah. Ada fotonya Pak Zayadi bersebelahan langsung dengan Heri Wirawan. Kursinya paling dekat. Oke, berikutnya ini Tribun News, tulisan diangkat pada tanggal 14 Januari 2021 dengan judul tulisan Forum Komunikasi Ponpes Salafi Aceh terbentuk. Armiadi Ketua Kepengurusan periode pertama. Forum Komunikasi Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafi dalam kurung FKPKPPS Aceh resmi terbentuk hari Senin 11 Januari 2021. Terbentuknya FKPKPPS Aceh berdasarkan surat keputusan FKPKPPS yang ditandatangani Ketua FKPKPPS Pusat Heri Wirawan. Jelas? Jejak digital memang kejam. Jejak digital akan membungkam orang-orang yang suka menjadi pengecut, yang suka bersembunyi, melemparkan batu sembunyi tangan, cuci tangan, akan kebobrokan yang terjadi pada kantornya, pada wilayahnya. Ngapain ngomong tidak ada kaitannya dengan pondok pesantren? Tidak ada kaitannya dengan Kementerian Agama. Pondok ilegal, yayasan ilegal. Ilegal bagaimana? Ada pengasuh pondok ilegal dijadikan ketua FKPKPPS ini. Apa-apaan? Kenapa baru bilang ilegal hari ini? Kalau menang benar-benar ilegal, kemudian orang kayak gini diangkat menjadi ketua FKPPS. Lalu kerja sampean apa? Dibayar oleh negara untuk ngatasin beginiin aja, ngakuin, ngomong sih apa? Ngakuin aja. Terus terang aja, iya itu bagian dari partner kerja kita di lingkungan pesantren dan itu kecelakaan, itu kecerobohan kami. Kami akan lakukan pembinaan, kami bertanggung jawab dan kami akan telusur seluruh jaringannya. Itu kan jantan, gak usah kemudian membuang tanggung jawab seolah-olah tidak terlibat dan lain sebagainya. Beberapa kesempatan penting ada fotonya. Masya Allah, kadang-kadang jadi gemes kita kalau ngamatin pejabat-pejabat kita yang sok suci gitu, sok suci, sok cuci tangan gitu. Oke, sekarang saya tadi melihat ada videonya Pak Gus Yakut. Saya sepakat atas sikapnya yang akan mengidentifikasi secara total dari atas sampai bawah. Susila ya, yang pasti itu dilarang oleh agama, kita cabut. Tapi ya? Yang pesantren gratis seperti itu? Ya kita investigasi, kita sedang cari semua nih. Karena begini, yang kita khawatirkan apa? Ini adalah puncak gunung es. Ya, kita sedang investigasi, turunkan tim untuk melihat semua jajaran Kemenak kita minta turun
melakukan investigasi di daerah masing-masing. Jadi kalau ada serupa, kita akan lakukan mitigasi segera. Oke, yang terakhir saya ingin mengatakan, saya mencurigai bahwa apa yang dilakukan Heri Wirawan bukan persoalan libido seksual saja, bukan persoalan kejahatan seksual yang dilakukan secara pribadi oleh oknum Heri Wirawan atas kelainan seksualnya. Saya mencurigai bukan hanya persoalan itu, tapi persoalan ideologi. Mengapa saya katakan demikian? Karena memang ada sekelompok Islam garis keras, sekelompok Islam radikal bisa melakukan ini. Melakukan atas dasar ideologi sesat, ideologi salah yang dipahami dan dipakainya. Sama seperti yang dipakai oleh ISIS di Suriah. Di Suriah bukan hanya belasan wanita yang dijadikan budak seks oleh kadrun-kadrun radikal penganut ISIS di sana. Ribuan, 2014 baca saja itu, ribuan wanita Yazidi ditawan dijadikan budak seks oleh mereka. Karena menganggap itu adalah budak. Saya mencurigai ya, jangan-jangan Heri Wirawan ini bagian dari penganut faham sesat ini. Faham salafi wahabi takfiri yang suka mengkafirkan orang lain. Kalau ini persoalannya, dan saya kira ini adalah tanggung jawab besar Kementerian Agama untuk mengusutnya. Kalau hanya persoalan tentang penyimpangan seksual, pedofil dan lain sebagainya itu persoalan sepele. Satu, berarti kasusnya kan perorangan, hanya melibatkan Heri Wirawan ini. Tetapi kalau persoalannya adalah ideologi, bahwa ini bagian dari ajaran kelompok radikal, maka persoalannya tidak sesederhana ini. Tidak selesai hanya dengan memenjarakan Heri Wirawan, tetapi harus mengusut tuntas orang-orang, kelompok-kelompok sepaham, sealiran dengan Heri Wirawan. Caranya seperti apa? Kementerian Agama, polisi pasti tahu bagaimana cara menelisik, menelusur siapa, bagaimana, di mana mereka. Dan saya kira mendesak sekali untuk dilakukan itu. Ataukah akan jatuh korban ratusan, bahkan mungkin ribuan anak-anak didik di tanah air ini oleh kelompok-kelompok kebarat yang menghalalkan perbudakan, yang suka mengkafirkan orang lain. Terima kasih, mudah-mudahan segera ditindaklanjuti. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.